Oke, balik lagi sama gue William di The Lazy Monday. Dan kali ini gue kedatangan laptop gaming yang form factornya nih gue rasa akan semakin ngetren ya di tahun depan. Yaitu 14 inci, tipis, enteng, tapi kenceng gitu. Kalau dulu kan cuman ada si engkonya doang nih ya, si Zephyrus. Kali ini dia turun ke kastanya TUF gitu. Sebenarnya kalau 14 inci, tipis, enteng, tapi kenceng itu tuh kombinasi kata yang kalau lu kasih tahu gue 4 tahun yang lalu lah kira-kira. Gue tuh nggak mungkin percaya gitu. Dan laptop ini adalah laptop TUF A14 2024. Kenapa A14 2024? Karena ini kayaknya baru pertama kali. Dulu tuh dia A15 ya. Dan laptop ini secara bentuk sebenarnya udah pernah dibuat ya. Kayak tadi gue mention, sama Asus itu dibikin ke abangnya, yaitu ROG Zephyrus ya. Namun kayaknya tuh ada pergeseran di sini, yang nanti akan gue jelasin lah pergeseran apa gitu. Nah, secara bentuk, laptop ini tuh gue pribadi suka banget, karena udah minimalis banget bentuknya. Dan rounded juga cornernya, kalau lu lihat ya. Dan terus layarnya tuh agak, bukan mundur sih, kayaknya agak maju dikit. Jadi kayak ada space di belakangnya ini, tuh ngasih kesan manis aja gitu, didesain secara overall. Secara material ini, laptop sebenarnya nggak full metal banget, karena ada campuran di beberapa bagian gitu ya. Untuk di samping-samping sini tuh masih pakai plastik. Dan perlu di notes, ini tuh sebenarnya bukan plastik murahan ya. Karena feels-nya tuh plastik mahal yang kalau lu pegang lu juga nggak sadar kalau ini tuh plastik gitu. Sampai akhirnya pas besi-besi ini dingin, nah baru berasa tuh ini plastiknya nggak jadi dingin gitu. Secara bobot, total laptop ini tuh 1,46 kg ya, kalau sesuai klaimnya Asus. Dan ditambah charger tuh harusnya sekitar 1,6 sampai 1,7 kilo lah total beban yang dibawa kalau lu bawa-bawa keluar ya. Atau biar lebih enteng, biar nggak 1,6 1,7 kilo gitu ya. Biar lebih enteng tuh lu bisa pakai charger yang udah pakai GaN ya. Contohnya tuh salah satunya Ugreen Anker ya, yang udah 100 watt minimal power delivery. Itu tuh pasti jadi jauh lebih enteng, karena charger kayak gitu tuh paling cuman berapa, 100 gram gitu ya, karena kecil gitu ya. Kecuali yang 140 gram tuh seinget gue 140 watt tuh lebih berat ya, sekitar 200 graman gitu ya, lebih gede. Tapi secara pribadi emang kita pakai itu untuk ngecas segala macam device kayak ini nih ya, kan laptop sekarang banyak yang pakai power delivery juga, dan ini salah satunya juga pakai power delivery, walaupun dia charger yang full powernya itu tetap proprietary ya, bentuknya kotak. Oke, kita akan ngomongin dari port-portnya dulu dah ya. Dari samping ini ada charging port, terus ada HDMI 2.1, terus ada Type-C USB 4 ya. Ini udah support display port. Ini Type-C yang udah support display port dan power delivery ya. Lanjut ada USB 3.2 Gen 2 Type A, dan sebelahnya ini juga ada headphone jack ya. Dan ini udah combo mic sama headphone-nya. Terus di sebelah kanan lu bisa lihat di sini ada USB 3.2 Gen 2 Type A. Terus di sini ada USB Type-C, dan yang di sebelah kanan ini spesialnya itu dia juga support DisplayPort, dan terakhir di sini ada micro SD card reader. Dan untuk bagian belakangnya ini juga kosong, ini cuma ada exhaust-nya aja. Terus kalau kita lihat ke dalam ya, standar ya, ini ya keyboard gitu ya. Memang nggak ada banyak perubahan dari seri Zephyrus juga gitu ya. Akhirnya turun ke bagian TUF ini, keyboardnya juga udah enak, tactile juga ya. Terus kalau ngomongin experience penggunaan keyboardnya juga sebenarnya nggak yang sespesial kayak lu ngetik di ZenBook gitu, karena memang ZenBook kan lebih fokus ke arah produktivitas ya. Jadi keyboardnya gue nggak tahu kenapa dia jauh lebih enak aja gitu, sedikit lebih enak. Dan untuk yang di laptop kayak Zephyrus ini sebenarnya enak, cuman emang si ZenBook ini standarnya sedikit lebih tinggi gitu. Terus ada touchpad yang udah gede ya, walaupun ini belum kaca karena ini nggak menjadi dingin ya, tapi tetap licin. Ini coatingnya gue nggak tahu dia pakai apa, tapi ini coatingnya enak banget, tetap halus gitu. Lanjut ke bagian layar, di sini tuh dia pakai layar 14 inci, 2,5K untuk resolusinya, dan aspek rasionya itu 16:10, jadi dia sedikit lebih tinggi gitu. Dan refresh rate-nya itu udah 165 Hz. Warnanya sendiri biasa aja, karena klaim dari Asus sendiri ini juga cuman dikasih lihat 100% sRGB. Ya gue cukup merasa aneh sih, merasa sanksi gue zaman sekarang. Layar biasa itu adalah 100% sRGB gitu. Nah, sekarang kita masuk ke jeroannya. Ini tuh cukup menarik karena laptop ini tuh CPU-nya udah pakai Ryzen 7 8845HS ya. Memang ini bukan yang terbaru, belum yang Ryzen AI ya. Ini masih pakai Ryzen 7 8845HS plus built-in grafiknya itu pakai 780M. Jadi cukup capable untuk main game. RAM-nya sendiri sayangnya masih di 16GB DDR5 dengan speed 7500 MT/s yang non-upgradable. Jadi gue sarankan untuk ukur baik-baik kebutuhan RAM-nya, since ini tuh nggak bisa di-upgrade. Jadi pastikan untuk sesuai dengan kebutuhan lu selama ya minimal 5 tahun ke depan. Apakah 16GB itu masih mumpuni? Kalau memang kurang, saran gue ambil 32 aja, karena itu jauh lebih aman, sangat minim masalah ya.
Jadi untuk laptop-laptop non-upgradable ini gue sarankan untuk tetap ambil yang 32. SSD-nya sendiri ini bawaannya itu 512, tapi di sini kita masih bisa upgrade karena dapat 2 slot, jadi aman aja kalau lu mau ambil yang 512 ya, kalau memang kebutuhannya adalah storage. Apalagi SSD 2 TB zaman sekarang juga makin masuk akal juga, harganya udah sejutaan ya. 1 TB sendiri udah makin affordable lagi, udah mungkin udah jadi standar gitu. Apalagi kalau gue ngeliat orang-orang rakit PC sekarang minimal udah 1 TB gitu. Lanjut ke GPU-nya, di sini pakai RTX 4050. Nah, di sini yang menjadi poin yang cukup gue perhatikan. Karena RTX 4050 sendiri masih pakai 6 GB untuk VRAM-nya. Kenapa menjadi isu? Karena balik lagi kita ngomongin harganya. Harganya ini tidak murah, karena ada di 20 juta. Dan sebenarnya untuk ukuran laptop kayak gini, ini gue harus jelasin, ini tuh nggak aneh untuk pakai RTX 4050. Karena dari dulu juga begitu. Di tahun 2020 kalau lu ingat Zephyrus G14 itu harganya tuh 18 jutaan. Tapi dia pakai Ryzen 5 dan pakai GTX 1650. Dan RAM-nya itu cuma 8 GB. Masalahnya di laptop ini walaupun harganya sedikit naik ya ke angka 20 startingnya, tapi dia udah dapat RAM 16 GB walaupun nggak bisa di-upgrade. Tapi ya secara performa, dia udah dapat Ryzen seri 7 dan juga udah dapat dedicated GPU-nya itu di RTX 4050. Cuman ya balik lagi, kalau ngomongin zaman dulu, RAM itu bisa di-upgrade sampai ke 24 GB ya. Dan itu juga berkontribusi dengan share memory dengan si GPU-nya. Jadi sedikit ada ruang kosong ya, masih bisa lo upgrade sedikit walaupun ya memang balik lagi. Kalau kita ngomongin performa dari CPU dan juga GPU itu kan nggak bisa diubah ya, jadi konfigurasinya. Jadi itu sebuah investasi sih untuk lo ngambil yang sedikit lebih mahal, tapi secara performa udah pasti bisa ngedukung pekerjaan lo selama 5 tahun, 3 tahun ya. Terus lanjut kita ngomongin performa ya. Kalau dari sisi CPU sendiri, laptop ini nggak ada salahnya sama sekali dan malah kenceng jatuhnya. Dari skor Cinebench, Indigo, V-Ray, sampai Puget Bench, terkesan impresif untuk ukuran segini ya. Dan perlu dicatat, selama pengetesan ini berjalan, Ryzen 7 8845HS ini sebenarnya bener-bener kalem banget gitu ya, nggak ada tantrum, nggak ada kenaikan suhu yang lebay gitu ya pas dipakai gitu, atau pas gue ngetes baterai gitu contohnya, buat nonton, ngetik ya, dalam kondisi yang gue pakai battery saver, brightness gue cuma 30-40% ya. Ini laptop juga baterainya tahan 7-8 jam. Jadi secara performa, ini laptop tuh bener-bener walaupun kelihatannya kenceng gitu ya, dia tuh bener-bener irit baterai dan nggak panas. Itu yang gue cukup terkesan gitu. Karena memang ketika gue pakai untuk Photoshop segala macam kan efek-efeknya lumayan berat ya. Itu tuh bener-bener nggak jadi panas, tetap masih bisa ditaruh di atas paha lu gitu. Bener-bener laptop gitu, nggak jadi desktop dia. Nah, kalau ngomongin performa gaming, di sini justru yang kelihatan kelemahan terbesar dari si laptop ini. Sebenarnya secara performa bisa gue bilang RTX 4050 ini tuh sesuai dengan harapan. Karena kalau kita main di 1080, mengingat VRAM ini cuma 6 GB ya, balik lagi ya. Itu tuh salah satu bottleneck terbesar ya, karena secara kapabilitas si RTX 4050 ini bisa dibilang cukup kenceng karena semua tes ini gue pakai settingan very high dan juga upscale-nya off alias native resolution. Performa yang dihasilkan juga memuaskan banget, kecuali di 1%-nya yang agak pincang sehingga bikin pengalaman mainnya itu jadi bener-bener nggak enak karena adanya stuttering di mana-mana. Apalagi kalau kita lagi perlu load tekstur gitu di gamenya, atau perpindahan dari satu bagian map ke tempat lain yang memang harus totally di load ulang, ya itu berasa banget stutteringnya. Dan juga transfer texture dari SSD ke VRAM-nya GPU tuh makin berasa lagi karena kan adopsi teknologi Windows Direct itu belum masif ya, yang storage direct-nya itu yang bisa langsung GPU ke SSD gitu. Tapi kalau kita main game yang nggak terlalu makan VRAM gitu ya, baru deh berasa sebenarnya si 4050 ini tuh capable banget gitu. Sehingga menurut gua kalau lu memang harus punya laptop dengan form factor yang kayak gini, 14 inci, dan harus kenceng dan bisa buat lu main game gitu ya, gua saranin ambil yang versi 4060 aja sekalian. Gue paham perbedaan harga itu cukup signifikan, tapi secara longevity dari laptopnya itu tuh terpaut jauh banget 4050 ke 4060. Karena gua pribadi, gua masih pakai laptop yang pakai RTX 4060. Dan most of the game yang gue mau mainin itu lancar banget. Dan gue main di resolusi 1440, walaupun beberapa settingan gue dial back ke medium high gitu. Dan yang pasti kan udah ada teknologi upscaling-nya, jadi menurut gue sangat bisa diharapkan secara FPS-nya. Tapi kalau lo orang yang memang mostly pekerjaannya itu menggunakan CPU, dan kerjaan lu tuh nggak butuh banyak hardware acceleration kayak macem Blender, mungkin kalau onsite tuh lebih kayak Lumion gitu-gitu ya. Lu
lu bisa ambil laptop ini karena si 4050 ini udah pas banget kalau untuk ngomongin hardware acceleration yang nggak butuh terlalu kenceng gitu. Ini udah paling pas 4050. Karena kalau Blender lu cuma buat nge-preview model doang ya, atau lu cuma nge-render satu frame gitu untuk preview gitu. Ini sangat-sangat capable. Bahkan kalau ngomongin si prosesornya, lu buat crunching data segala macam bener-bener nggak ada masalah ya. Jadi sebenarnya tuh ini laptop tuh akan kelihatan kurang oke kalau memang lu tuh hardcore gamer ya. Tapi kalau lu profesional, ini tuh great deals banget. Karena banyak laptop yang punya spek mirip, tapi harganya itu bisa 2-3 juta. Bahkan ada beberapa brand ya, yang harganya sama, tapi nggak dapet dedicated GPU. Dan prosesornya nggak sekencang ini. So, buat gua, TUF A14 ini tuh memang yang awalnya gua skeptis sama barangnya dan harga dari si barang ini, tapi kalau lu kulik lebih dalam lagi, lu akan ngerti kalau si laptop ini ternyata punya target market yang jelas dan spesifik banget. Dengan harga yang bisa dibilang cukup reasonable setelah lu lihat gitu ya, secara raw performance-nya. Laptop dengan form factor kayak gini tuh memang kita juga nggak punya banyak pilihan lah untuk sekarang ini. Gua sih cukup mengapresiasi si Asus tetap ngasih harga yang cukup humble ya, di 20 juta dan nggak ngeset harga tinggi banget, karena memang secara market sendiri laptop dengan form factor seperti ini tuh belum masif, tapi udah mulai banyak. Walaupun ya pilihannya belum sebanyak laptop-laptop di ukuran 15 inci sama 16 inci tentunya yang punya performa kenceng. Kalau kita ngomongin bang, tapi kan ada 14 inci produktivitas itu udah banyak di mana-mana. Ya betul, tapi balik lagi laptop produktivitas. Mereka juga punya harga laptop produktivitas yang dimana tadi gue bilang masih banyak laptop yang harganya 20 juta tapi belum dapet dedicated GPU. Yang dimana mereka tuh masih menggunakan integrated GPU di prosesornya. Nah, segitu aja dari gue untuk si laptop A14 ini. Dan kalau memang lu punya pertanyaan lebih banyak gitu ya, bisa tanya-tanya di kolom komentar, nanti gue jawab-jawabin selama gue masih mampu. Dan kalau ngomongin konten-konten laptop gaming ini, kalian tertarik gue nge-review laptop apa nih? Ya, mungkin bisa nanti kita carikan untuk review selanjutnya. Segitu aja dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Yang follow Instagram kita di @lazymonday, Instagram pribadi gue di @wi_ko. Segitu aja dari gue, bye-bye guys.